Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wa'ada lan yakti teman-teman wis janji sapa Allahu Gusti Allah al-mukminina ing pira-pira wong kang iman fid dunya ing dalem dunya. Oleh janji mau biwudin klan pira-pira janji kasiratin kang akeh. Minha iku tetep setengah saking wuudin kasirah an-nasru utawi pertolongan ala a'daihim ngalahake ing atase pira-pira musuhe mukminin. Wa kana lan ana iku haqqon nyata alaina ing atase kita apa nasrul mukminina nulung wong-wong kang padha iman. Allah telah berjanji kepada kaum mukminin dengan banyak janji-janji yang akan dipenuhi Allah di dunia, tidak nunggu sampai hari kiamat tiba. Antara lain janji-janji itu, pertama, Allah berjanji akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqon alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Arti umum dari kalimat an-nasr adalah pertolongan. Juga sering diartikan dengan kemenangan. Kebanyakan orang mengartikan dan memahami an-nasr adalah kemenangan di medan perang atau kemenangan secara militer. Walaupun itu tidak salah, namun Al-Quran menggunakan istilah an-nasru dalam arti yang lebih umum dan lebih luas. Arti an-nasr atau kemenangan dalam Al-Quran, di samping artinya kemenangan secara militer atau menang di medan perang, an-nasr juga bermakna menangnya kebenaran dan tercapainya tujuan. Bisa jadi secara militer kalah, tapi sebenarnya menang karena berhasil mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran. Mungkin juga kekalahan itu sifatnya hanya sementara untuk dijadikan pelajaran. Tapi di kemudian hari ternyata keadaan berubah menjadi kemenangan. Seperti dulu waktu masih sekolah, sering kita menjumpai kata mutiara, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi di dalam kamus hidup seorang mukmin, di dalam memperjuangkan agama Islam, itu tidak ada kamus kekalahan. Kalaupun toh ada kekalahan, itu sifatnya hanya sementara. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, Al-Quran mengungkapkan bahwa an-nasr atau kemenangan itu dari Allah, bukan atas usaha manusia semata. An-nasru minallah, pertolongan itu, kemenangan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Wa man nasru illa min indillahil aziz. Jadi Al-Quran itu telah mengungkapkan bahwa kemenangan, pertolongan itu dari Allah, bukan atas usaha manusia semata. Surat Ali Imran ayat 126 menyebutkan, wa man nasru illa min indillah. Wa man nasrulan ora ono utawi kemenangan atau pertolongan iku illa min indillahi, kejaba saking ngarsane Gusti Allah. Jadi tidak ada pertolongan, tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah. Di dalam surat An-Nasr ayat 1 Allah berfirman, idza jaa nasrullah, idza jaa nalikane tumeka apa nasrullahi, pertolongan Allah. Jadi ini ada kata nasr
dinisbatkan kepada Allah. Wala in jaa nasrum mir rabbika la yaqulanna inna kunna ma'akum. Surat Al-Ankabut ayat 10. Ini juga menyebutkan bahwa pertolongan itu dari Tuhanmu. Wala in ja'alan lamun teko apa nasrun, pertolongan atau kemenangan mir rabbika saking pangeran sira. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 13 Allah berfirman, wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yu'ayyidu muatake sapa Allah binasrihi kelawan entuk pertolongane Allah muatake man ing wong yasha kang ngersakake sapa Allah. Jadi tidak ada sebuah kemenangan kecuali pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan ikut campur tangan dalam meraih kemenangan? Jika kemenangan itu dari Allah, terus bagaimana caranya agar mendapat kemenangan dari Allah ini? Idza kana an-nasru min indihi ta'ala fa bi ayyi syai'in yatahaqqaq. Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwa kemenangan itu dari Allah bisa terwujud manakala telah memenuhi syarat-syarat kemenangan. Akhbarana Al-Quran annallah ta'ala yunazzilun nasra bisyurutin. Jadi kemenangan itu akan datang manakala telah memenuhi persyaratannya. Apa saja syarat-syaratnya? Antara lain umat Islam harus mendapat pimpinannya secara tepat. Karena salah memilih pimpinan itu harganya sangat mahal. Harganya bisa saja kekalahan dalam segala hal. Karena salah memilih pimpinan itu harganya sangat mahal. Harganya bisa saja kekalahan dalam segala hal. Pimpinan umat Islam harus benar-benar berkualitas, harus tepat dan bisa membimbing ke arah jalan yang benar, bisa membangkitkan dan memberi motivasi umat dan lain sebagainya. Pokoknya harus berkualitas. Yang kedua, syarat kemenangan umat Islam, untuk menang, umat Islam harus dapat melahirkan pejuang-pejuang yang gigih dan tangguh dalam menegakkan kalimatullahil ulya, tidak mudah tergoda dengan iming-iming duniawi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu semua menolong agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan memperkokoh kedudukanmu. Dan yang ketiga ini, salah satu bentuk pertolongan bagi orang-orang beriman adalah dengan memasukkan rasa takut atau rasa gentar ke dalam hati orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu melihat umat Islam itu gentar, takut sehingga tidak berani menyerang umat Islam. Bagaimana caranya membuat musuh-musuh Islam gentar terhadap orang Islam, setidaknya tidak berani meremehkan umat Islam? Saya kira dapat dijadikan tema tersendiri dalam kajian kita, tapi tidak dalam kajian ini. Qala Allah Ta'ala, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bi sultana. Kemudian agar umat Islam itu mendapatkan pertolongan Allah, umat Islam harus dapat mencium rencana-rencana jahat dan kelicikan-kelicikan musuh-musuhnya. Umat Islam harus memahami cara mereka memecah belah umat Islam agar tidak kompak dalam satu soft perjuangannya,
karena ketidakkompakan umat Islam itu pangkal kekalahan. Kemudian umat Islam menangkal dan menggagalkan serta menghentikan kelicikan-kelicikan dan rencana-rencana jahat mereka. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ali Imran 120. Selanjutnya, agar umat Islam mendapat pertolongan Allah, umat Islam harus dapat memilih bentuk perjuangan yang tepat dan tidak salah sasaran. Harus dapat memilih prioritas perjuangan yang nantinya akan menjadi landasan perjuangan berikutnya. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, untuk meraih kemenangan ilahi, umat Islam harus mempunyai keimanan dan percaya dengan prinsip-prinsip akidah Islamiyah, bahwa perjuangan menegakkan syariat Allah adalah tugas ilahiyah, tugas yang telah ditugaskan Allah kepada kita untuk kita laksanakan. Soal hasil, apakah menang atau kalah, itu urusan Allah. Nahnu ma'muruna bi'ada'it taklif walasna ma'murina bitahqiqin nata'ij. Kita hanya diperintahkan menjalankan tugas, tidak diperintahkan untuk mewujudkan hasil. Unsur-unsur yang membuat turunnya pertolongan Allah yang harus kita laksanakan antara lain: 1. Iman bil ghaib. Dalam hal ini kita harus meyakini bahwa Allah adalah sebab hakiki kemenangan. Allah adalah pengendali alam semesta. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong? Yakni Allah lah yang mengatur urusan langit dan bumi. Dia lebih mengetahui kemaslahatan bagi hambanya. Buah dari meyakini hal ini adalah tawakal kepada Allah atau bersandar serta memohon pertolongan hanya kepada Allah dalam segala urusan. 2. Umat Islam harus mempersiapkan kekuatan sepenuhnya, semaksimal mungkin. Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi adullahi wa aduwakum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Yakni siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Jadi makna al-quwah dalam ayat ini adalah segala apa yang dapat memberi kekuatan, seperti senjata, benteng-benteng, pengumpulan peralatan perang, latihan perang dengan disiplin tinggi, dan segala latihan-latihan lain yang bermanfaat dalam perang. Tak kalah pentingnya juga kekuatan publikasi dan informasi. Dengan persiapan itu semua, maka kamu dapat menggentarkan musuh Allah yang juga menjadi musuhmu. Masalah persiapan ini ada 3 hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, i'dad maknawi, tercapainya sikap mental yang ikhlas karena Allah. Ini adalah modal utama untuk mohon bantuan Allah dalam perang. Yang kedua, i'dad tadribi, persiapan latihan fisik dan keterampilan. Yang ketiga, i'dad tajhizi, yaitu persiapan peralatan dan persenjataan. Syarat selanjutnya adalah sabar, maksudnya tahan menderita dan terus mengadakan perlawanan, pantang menyerah dengan
kenyataan, dan kita harus terus berusaha untuk memenangkan agama Allah, untuk memenangkan Islam, karena kemenangan Islam berarti kedatangan rahmat, karena kemenangan Islam akan membawa rahmat ke seluruh alam semesta. Yang ketiga, wahdatus shaf, satu barisan. Umat Islam harus dalam satu barisan perjuangan. Betapa sulitnya umat Islam untuk diajak bersatu karena sudah terpecah-pecah dalam aliran mazhab, aliran partai, aliran filsafat, dan lain sebagainya. Semuanya itu jangan membuat kita putus asa untuk menyatukan umat, karena mempersatukan umat itu bagian ibadah, karena mempersatukan umat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala ta'ala wa atiullaha rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Al-Anfal 46. Semuanya ini tidak akan terwujud kecuali telah tercipta masyarakat yang berjiwa mujahid, masyarakat yang begitu mendengar seruan jihad, mereka akan menyambut seruan itu dengan gembira. Kalau mereka tidak ikut berangkat, mereka akan mendoakan para mujahid semoga diberi kemenangan, dan masyarakat akan mendukung dengan peralatan, transportasi, logistik, dan lain sebagainya. Sahabat Kampung Ilmu yang dirahmati Allah, kemenangan pasti akan datang ketika persyaratan kemenangan telah terpenuhi. Allah menjamin pasti akan terwujud kemenangan. Hinama tatahaqqaqa syurutun nasri fa innallaha ta'ala yazmanu tahaqquqan nasri bisyaklin hatmiyin kama qala fi kitabihi wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ar-Rum 47. In tansurullah yansurkum. Surat Muhammad ayat 7. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Surat Al-Ghafir 51. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, dan apabila hari-hari kemenangan umat Islam itu tiba, jangan katakan itu kemenangan atas hasil usahamu, tapi itu merupakan kemenangan dari Allah. Allah lah yang memberi kemenangan kepada kita. Lasna manin tasoro, balillahu ta'ala walladzi nasarona. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam edisi ketiga ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.